Tiba-tiba dia deket gitu, cuman deketnya tuh mungkin kalau aku bisa bayangin flashback balik tuh kayak kayak apa ya, kayak ngerti nggak sih kalau yang nggak gitu loh, apa sih namanya, sepintas gitu. Terus dia bilang kayak nggak usah takut, aku tuh cuma pengen jadi temenmu aja gitu. Gitu. Ceweknya itu nengok gini. Oh gitu. Wow. Itu kayak gimana ya, Kak, bingung banget, kayak rambutnya tuh kayak ngembang ngacak gitu loh. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hikayat Malam. Malam ini kita kedatangan tamu lagi, salah satu sahabat hikmah lah. Dia akan menceritakan, mungkin lebih tepatnya berbagi kisah lah, pengalaman mistis. Jadi dari awal pertama datang sampai kita setup juga ceritanya masih dirahasiakan. Jadi biar real lah. Gimana Om? Iya, betul. Sekalian mungkin sampai dia bisa ikut di Hikayat Malam itu dari mana gitu. Gitu. Jadi mungkin kita perkenalan dulu nih sebelum kita mulai. Perkenalan dulu Mas, dengan siapa nih Mas? Nama aku Mei, aku 26 tahun, sangat excited dikasih kesempatan buat bisa berbagi pengalaman di dunia kayak seperti ini ya, masalah mistis kayak gini. Sebelum berbagi cerita, gimana tahu Hikayat Malam? Tahu Hikayat Malam itu sebenarnya aku sempat lihat, dikasih tahu teman sih waktu itu, teman-teman lagi nonton YouTube, terus aku lagi kepo orang itu apaan sih gitu. Itu lagi nonton ini, lagi nonton Hikayat Malam nih, kayak penelusuran malam gitu. Aku langsung kayak penasaran gitu, terus langsung apa sih channelnya, langsung gue cari, terus aku ya juga lihat, lalu aku interesting, terus aku juga subscribe. Sampai situ ya udah, akhirnya interesting, nonton terus, Instagram juga tahu, akhirnya aduh kayaknya jadi pengen kayak gabung gitu loh, kayak gitu. Wadah buat inilah menceritakan cerita-cerita yang berhubungan dengan yang mistis gitu. Jadi ya sangat excited. Jadi sebenarnya mungkin seperti ini teman. Jadi kadang ada beberapa orang yang kadang punya pengalaman lah tentang mistis, tapi setelah mengalami kejadian itu malah dirahasiakan. Mungkin ada perasaan takut, atau mungkin dianggap wah ini pasti ceritanya ngawur nih, atau ngelantur. Mungkin ada sebagian orang berpendapat seperti itu ya. Jadi kami di Hikayat Malam juga memberi wadah lah buat teman-teman yang ingin berbagi kisah tadi seperti Mas Mei ini tadi. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin kita langsung ke ceritanya Mas Mei ini, seperti apa nih Mas yang mau dibagikan ke kita nih? Oke. Sebenarnya sih kalau untuk pengalaman di dunia mistis kayak gini, dunia gaib yang kita nggak lihat juga gitu ya. Sebenarnya mungkin pada umumnya orang sih, kayak misalkan orang tuh sering ketindian, terus kayak apa namanya, dengar suara yang kita nggak tahu asal dari mana, itu kan kayak kita masih ikutin. Cuman malam ini, kali ini tuh aku mau coba bagi cerita tentang pengalaman yang sebenarnya ini pengalaman cukup aku rahasiakan, bukan mau dirahasiakan ya, karena menurut aku juga percuma juga kalau misalkan aku cerita sama orang waktunya belum pas gitu ya. Iya. Kadang-kadang memang ada beberapa orang memang yang bisa dibilang mungkin tidak percaya. Itu dia. Makanya lebih kayak udah deh, dipendam aja deh gitu. Iya, betul. Jadi waktu aku di Jakarta, aku pernah dulu dimimpiin sama Ghost Candy atau pocong gitu kan. Aku waktu itu dimimpiin itu pertama kali. Jadi di mimpiku itu aku lagi kayak membuang sesuatu gitu, dan tiba-tiba si pocong ini tuh tiba-tiba di belakang gitu. Terus tiba-tiba tuh dia kayak yang seakan tuh dia kayak tiba-tiba ngerasa kayak mungkin di dalam itu kayak aku ngerasa ada orang gitu kan, tapi tiba-tiba itu kayak berubah gitu, kayak ini di sini, entar di situ, pindah-pindah gitu kan. Terus tiba-tiba dia deket gitu, cuman deketnya tuh mungkin kalau aku bisa bayangin flashback balik tuh kayak apa ya, kayak ngerti nggak sih kalau yang nggak gitu loh, apa sih namanya, sepintas gitu. Terus dia bilang kayak nggak usah takut, aku tuh cuma pengen jadi temenmu aja gitu. Nah di situ terus kayak
wah ada itu nggak ngerti lagi itu akhirnya bener-bener takut badai kayak nggak ngerti lagi. Ya udah akhirnya kayak lari kayak di lorong waktu gitu, lari secepat mungkin, terus kayak tiba-tiba tuh kayak di tempat lain lagi, terus beda tempat lagi, terus ketemu sama orang-orang yang nggak kenal juga, terus tiba-tiba pocongnya ngikutin lagi gitu. Nah udah terus bangun bangun, dan aku tidur itu habis subuh itu aku tidur Setelah bermimpi tadi itu ya Mas? Iya, Setelah bermimpi. setelah bermimpi itu aku langsung Susah untuk tidur kembali. susah banget itu, sampai nggak bisa tidur, sampai aduh kayak bangun itu kayak nggak bisa tidur, sampai mikir yang udah mikir yang enggak sampai ngeliat bantal aja sampai takut gitu kan. Terus udah kerja lagi mungkin sekitar berapa ya, 2 minggu 3 mingguan mungkin ya, itu si pocongnya itu datang mimpi lagi nih. Oh gitu, jadi mimpi tentang pocong ini berulang kali mungkin bisa dibilang. Berulang kali. Nah yang kedua ini pocongnya ini yang aku paling yang sampai saat ini aku kalau ngeliat si Candy Ghost ini kayak takut ya gitu kan, soalnya yang di mimpi yang kedua ini tuh kayak datanya dia tuh yang muncul tiba-tiba, dia tuh yang kayak di depan mata langsung gitu loh. Oh gitu. Itu kayak iya. itu kayak Itu kayak asli creepy sebenarnya. itu creepy banget, cuma kayak mukanya tuh hitam gitu, yang dilihat tuh cuman kayak matanya, dan matanya tuh agak-agak apa namanya merah gitu, tapi merahnya tuh ada birunya gitu kan. Jadi bisa dibilang ini Mas, padahal itu kan mimpi, bisa dibilang mimpi, tapi bisa mendeskripsikan secara detail sampai wajah, maksudnya seperti, berarti jelas sekali maksudnya di mimpi itu dia datang itu. Wah nggak ngerti lagi tuh kak, gimana lagi, aku juga mau cerita sama teman-teman juga kayaknya percuma deh, kamu kan antara percaya dan enggak sih, nggak tahu sih ya gitu kan. Nah dari situ si pocong ini sempat bilang gini sih, apain sih, harusnya lu nggak usah takut sama gue, kalau nanti pun lu juga sama kayak sama gue juga. Oh gitu. Kayak sorry, aku di Jakarta itu kerja di bar. Waktu itu kerja di bar tuh 3 tahun. Jadi aku tuh pulang tuh selalu pagi. Aku ngekos. Aku di Jakarta, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, aku ngekos, posisi kos-kosan itu 2 lantai. Nah, aku posisi di bawah. Kebetulan kamarku itu paling pojok di dekat toilet. Jadi kalau aku masukin pulang dari dari kerja itu, aku mesti buka gerbang, terus masukin motor gitu, dan aku mesti jalan ke lorong itu. Dan di depan toilet itu emang punya ceritanya sendiri sama anak-anak kos gitu. Berarti memang kos ini ada histori tersendiri lah di sana, mungkin kos bisa dibilang seperti itu ya Mas. Ada. Jadi ini apa? Sebelum mimpi itu ngeliat pocong, sebelumnya sudah pernah ngeliat yang ini kak? Ya, betul. Waktu saat tidur gitu ngeliat pas keadaan sadar. Iya sadar. Itu apa pocongnya itu sudah nampak atau belum? Belum, waktu itu cuman kayak agak jauh-jauhan gitu loh. Kayak kita misalkan nampaknya dia tuh kayak masih agak jauh-jauh kan gitu loh. Gitu. Terus ya udah gitu bisa. Pokoknya yang kedua itu yang benar-benar di face to face itu yang benar-benar aduh damn it. Dekat banget ya. Dekat banget itu. Dan itu aku balik ke kosan. Ada satu kamar di paling pojok di dekat lorong. Jadi kayak masuk lorong terus kayak ke kanan ke kiri. Nah, kamar sebelah kiri ini yang paling pojok itu emang cerita dari anak-anak dulu tuh emang ada satu cerita gitu dah ya gitu. Katanya sih dulu ada satu cerita di situ yang kamar itu ada yang nunggu cewek gitu kan. Dan setelah aku mimpi yang kedua pocong itu, waktu aku balik kerja, bayangin deh, lagi jalan ke lorong tiba-tiba ada satu gitu kan putih. Itu sama persis yang aku alamin waktu aku face to face sama pocong. Jadi waktu bayangin lorong terus ada tembok gitu kan. Dia tuh aku lagi jalan, dia si ceweknya itu nengok gini. Oh gitu. Wow. Itu kayak gimana ya, bingung banget, kayak rambutnya tuh kayak ngembang ngacak gitu loh. Oh gitu. Ngembang ngacak. Itu mungkin kalau terjadi sama saya juga teman-teman, mungkin belum tentu saya bisa ceritakan kembali seperti ini secara detail tadi, seperti Mas Mei inilah. Jadi memang kalau bisa dibilang ya Mas Mei ini bisa punya hati sebesar itulah untuk menceritakan pengalamannya yang mungkin Mas Mei sendiri juga sebenarnya takut, tapi untuk hikayat mau diceritakan kembali untuk mengingat kembali cerita itu mungkin seperti itu. Wah itu
dari semenjak mimpi itu terus kayak banyak kejadian aneh tuh yang kayak yang gua alamin ya, kayak tiba-tiba di kerjaan tuh masih itu kayak tiba-tiba tuh temen yang kesurupan gitu. Oh gitu. Temen kesurupan, karena kita kan kerja di bar pulang malam gitu kan, tiba-tiba kesurupan gitu. Terus ternyata yang ngerasukin temanku itu adalah sosok cewek yang menunggu di kosannya dia aja, jadi naik tangga juga. Cewek ini ngikut sama temanku waktu namanya dia kerja. Dari dia berangkat kerja pun sebenarnya udah kerasa sih kalau dia tuh udah agak aneh gitu kan. Pokoknya semenjak mimpi itu ketemu aku pun yang kedua tuh banyak kejadian aneh gitu. Kadang-kadang sih mereka itu awalnya pasti dimimpi dulu dengan alasan ya berteman atau mereka menginteraksi, oh sayang di sini atau mungkin seperti itu. Tapi ketika kita menjalani itu semua, tiba-tiba secara tidak langsung, secara kita sadari mungkin ya, jadi sebenarnya mereka ada di sekitar kita. Jadi awalnya mungkin seperti itu dulu mungkin munculnya. Setelah itu mungkin baru secara sadar lah mengganggunya, mungkin seperti itu. Karena kan karakternya jin ini kan Iya, bisa berubah. Iya, bisa, selain bisa berubah-ubah, dia itu mau nampakkan diri tuh tergantung, ada jin yang kuat, ada yang lemah, sama juga seperti manusia. Iya. Ada yang bisa lihat, ada yang enggak. Jadi kebanyakan kan kalau kita tidur ini masih belum tidur pulas gitu, masih sadar-sadar sedikit. Disitulah jin itu kesempatannya mungkin bisa menampakkan. Iya, satu artikel lah saya baca. Jadi katanya jin ini ya, untuk dia mewujudkan, menampakkan wujudnya ke manusia, jadi perlu aura negatif lah dari manusia tersebut. Jadi ketika dia muncul mengganggu mungkin lewat perasaan atau seperti ketika manusia tersebut bereaksi, otomatis kan aura negatifnya ini keluar. Itulah yang dimanfaatkan oleh mereka, menyerap aura negatif kita tadi, akhirnya berhasil mewujudkan. Jadi kenapa kadang di setiap video-video YouTube lah ada salah satu orang yang berani, karena kan ada tuh channel sendirian menelusuri tempat apa gitu, malah nggak diganggu sama sekali, malah diganggu kayak lempar atau segala macam pun nggak ada maksudnya. Jadi karena kita berani, jadi mereka itu nggak bisa nyerap energi negatif dari kita gitu, untuk mewujudkan tadi. Nah jadi seperti itu. Tapi itu teman-teman, saya pun kurang paham, atau ya mungkin ataukah orang hanya sekedar menulis atau apa, saya juga tidak bisa membenarkan artikel tersebut benar. Jadi sekedar informasi lah buat teman-teman semua. Saya juga baru sekedar membaca aja sih, maksudnya belum pernah membuktikan juga seperti itu. Kalau dari gimana tuh kalau mimpi tadi tuh? Kalau aku sendiri sih, kalau mimpi itu ya puas. Macam-macam. Tapi aku mau nanya deh Mas Sam, aku mau nanya deh, kalau misalkan itu kan mimpi gitu kan, itu sebenarnya itu karena memang kondisi kita yang kurang fit, atau mungkin ada emang satu something yang dari si sosok jin itu yang emang nggodain kita, atau gimana sih Mas mestinya? Kadang jin itu menampakkan di saat kita itu, karena tidur itu posisi kita itu ini kan lagi capek-capeknya istirahat, jadi badan kita itu nggak ada ini kayak mungkin. Iya. Itulah kesempatannya, karena kita tidur itu kan ada 3 tahapan gitu Iya, setelah kita masuki pulas tadi itu ada yang belum kan, ada yang sadar. Jadi masih ada tahapan banyak lah setelah sampai ke tahap yang nyenyak tadi mungkin. Maksudnya ya mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa saya tambahkan mungkin seperti ini Mas, maksudnya yang tadi pertanyaan Mas tadi kan mungkin keadaan kita tidak fit atau segala macam, jadi itu bisa juga sebenarnya mempengaruhi kita setelah kerja misalnya seharian sampai malam, terus posisinya kan capek nih, terus akhirnya langsung lupa ganti, taruh tas segala macam, langsung blek hilang gitu kan. Jadi kenapa kadang mereka bisa ganggu kita lewat mimpi itu, mungkin kadang satu sih, kadang manusia itu yang sebenarnya hal simple tapi sering dilupakan, kayak berdoa. Nah jadi sebenarnya itu simple, tapi sebenarnya kalau kita pahami itu bisa menjaga. Ya mungkin berdoa ya sesuai dengan apa yang kita yakini lah, agama kita kan. Dari yang saya tahu aja, berdoa ini memang ampuh sebenarnya untuk melindungi kita lah dari gangguan-gangguan itu tadi. Karena manusia ini kan ketika kita mempunyai keyakinan akan sesuatu, otomatis apa yang kita pikirkan ini bisa sampai gitu, maksudnya mungkin seperti ini penjelasannya. Kalau dilogikakan itu,
kalau kita yakin akan sesuatu biasanya terjadi. Contoh kayak kita contoh sehari-harinya mungkin seperti ini, kayak kita dikejar anjing aja misalnya, kita posisinya keadaannya kita takut, begitu dikejar anjing tadi adrenalin kan meningkat nih. Kadang tiba-tiba hal yang biasanya nggak bisa kita lakukan jadi bisa gitu. Sama seperti kita tidur tadi, kalau kita meyakini suatu hal itu dengan yakin, contohnya berdoa, kita yakin tuh sama doa pasti bisa menjaga kita, otomatis itu pasti bisa sebenarnya membentengi tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita lupa